marilah kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan pernah ragu, jangan andalkan perbuatan baik kita, tapi andalkan iman saja kepada Kristus. Kamu pasti diselamatkan. Kalian pastinya sudah tahu siapa orang ini. Sebenarnya kami tidak ingin mengurusi orang ini, namun karena videonya sudah tersebar dan mengatakan bahwa manusia tidak bisa selamat selain bertuhan kepada Yesus, maka sangat penting untuk kami komentari sebagai pertahanan akidah dengan memaparkan isi Bible mereka sejelas-jelasnya. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan kami tim Studio Islam Channel edukatif, penyampai kebenaran Islam yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya. Kali ini, tim Studio Islam berbicara tentang Kristologi dan tentang kemarahan Yesus yang terbukti pada zaman sekarang. Ulasan video ini sangat panjang dan penting untuk memperkuat iman, karena apa yang dikatakan oleh Yesus terbukti benar, bahwa Kristen adalah pewaris dari orang-orang yang dimurkai Allah. Tentu saja referensinya dari kitab mereka sendiri. Sebelum itu, mari kita dengar apa kata pendeta melalui cuplikan video berikut ini. Jikalau manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baiknya, melainkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, maka itu juga berarti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Orang bisa selamat atau orang bisa sampai ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Juga Kisah pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Berarti Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kita gampang untuk memahami itu dari sudut pandang kita. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama? Abraham, Ishak, Yakub, Daud, nabi-nabi yang lain. Bagaimana mereka bisa diselamatkan sedangkan Yesusnya belum lahir? Nah, bagaimana ini ya sahabat muslim? Kami juga bingung. Berapa banyak ciptaannya yang mati duluan sementara Tuhannya datang belakangan? Bahkan pendeta Ucup sendiri pun pasti bingung dengan hal ini. Pertanyaan kritisnya bukan iman kepada para nabi sebelum Yesus, karena itu sudah bertentangan dengan hati dan akal sehat. Tapi pertanyaan kritisnya adalah bagaimana cara mengarahkan perkataan Yesus sesuai pada konteks yang sebenarnya. Nah, untuk itu mari kita dengar pasal apa saja yang dicocokmologikan oleh pendeta satu ini. Mari kita simak videonya. Sedangkan kita ini beriman kepada Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang telah mati, bangkit, dan menebus kita. Sedangkan Abraham, Ishak, Yakub, nabi-nabi, mereka harus beriman juga kepada Kristus. Tapi Kristus yang akan datang, yang entah berapa tahun ke depan, tergantung dari zaman di mana mereka hidup. Nah, kita bisa melihat Abraham misalnya. Abraham itu percaya kepada Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 56, Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 56, Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 56, Yesus ayat 56. Yesus bilang, Abraham bapamu bersuka cita karena dia melihat hariku dan dia telah melihatnya. Kapan Abraham itu bisa lihat Yesus? Padahal Abraham hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Abraham melihat dalam iman. Dalam Yesaya 12 ayat 41, 12 ayat 41, dikatakan bahwa Yesaya berbicara tentang dia karena Yesaya telah melihat kemuliaannya. Yesaya hidup 750 tahun sebelumnya. Dia beriman kepada Kristus yang akan datang. Oh, ternyata inilah pasal keilahian Yesus menurutnya. Tapi yang lucunya, pasal ini tidak terdapat pada Injil Markus, Matius, dan Lukas. Padahal mereka diklaim sezaman dengan ketiga Injil kanonik ini. Tapi hanya Injil Yohanes yang tidak memiliki kesamaan, dan Injil paling muda umurnya dari ketiga Injil kanonik lainnya. Di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58 ini, bukanlah Yesus yang ada sebelum Abraham, tetapi Tuhan yang ada menurutnya. Di sini Yesus mewakili perkataan Allah.
Sebab apa yang keluar dari mulut Nabi itu adalah firman Allah. Logikanya, Allah berfirman atau mewahyukan kepada Yesus. Dari mulut dan suara Yesuslah kata-kata Allah itu tersampaikan. Karena jika membawa pasal Yohanes selanjutnya sampai ke Yohanes pasal 17 ayat 3-8, maka status Yesus terlihat jelas sebagai Tuhan atau sebagai suruhan Allah. Mari kita buktikan pasal 8 ayat 56 sampai dengan 58 ini. Apakah Yesus yang berkata untuk dirinya sendiri atau cuma penyampai firman saja? Di pasal selanjutnya Yohanes pasal 12 ayat 29. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi dari Bapa atau Allah yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Artinya Yesus mendapat firman dari Allah untuk disampaikan. Contoh terjadinya perdebatan yakni di Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58. Bahwa Allah sudah ada sebelum Abraham jadi. Nah, untuk membuktikan Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58 dan pasal Yohanes 12 ayat 29, apakah Allah yang berbicara lewat mulutnya Yesus? Mari naik lagi ke pasal Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini kan jelas bahwa Yohanes pasal 17 ayat 8 ini tepatnya Yesus sebagai perantara atau penyampai atau juru bicara Allah. Dia adalah informan. Sebagaimana nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, jubirnya Allah. Agar Allah bisa berinteraksi dengan makhluknya yang sesat dan melupakan dirinya sebagai Rabb semesta alam, sebagai Tuhan dan sebagai penciptanya. Jika ada ayat di dalam Al-Quran, semisal Quran surah Thaha ayat 14, maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku." Itu bukan berarti bahwa Nabi Muhammad sebagai Tuhan karena sudah berbicara, "Aku ini Allah, aku ini Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku." Perkataan itu adalah firman Allah yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui lisannya kepada umatnya. Nah, para nabi adalah media Allah sebagai penyalur, penyampai firman, dan penyampai risalahnya kepada umat manusia. Contoh lain seperti Nabi Yesaya yang berkata di dalam Bible, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, apakah Yesaya ini berarti Tuhan karena dia sudah berkata akulah Tuhan? Jelas jawabannya tidak, karena Bani Israel tahu bagaimana menempatkan perkataan Nabi pada tempat yang benar, pada tempat yang semestinya. Nah, sebagai perbandingan, mari kita baca versi yang lainnya. Di sana tertulis bahwa aku ini, bahkan kata akulah Tuhan. Selain daripadaku tidak ada juru selamat. Di dalam versi lainnya lagi, tertulis aku sendirilah Tuhan. Selain aku tidak ada yang menyelamatkan. Begitu jelas, begitu lugas dan tegas. Nah, maka jelas sekali ya sahabat-sahabat sekalian, sampai botak sekalipun para pendeta tidak akan bertemu ayat yang menyatakan bahwa Yesus mengaku sebagai juru selamat. Sebab juru selamat itu hak mutlak dari Allah. Para nabi tentunya tidak akan berani dan akan berpikir 1000 miliar kali ketika akan mengambil hak prerogatif Allah sebagai juru yang menyelamatkan. Kecuali Yesus difitnah, sebab yang mengatakan Yesus juru selamat pasti berasal dari mulut orang lain dan bukan dari mulut Yesus sendiri. Dan hal ini adalah fakta. Nah, jadi seperti inilah ya teman-teman, bagaimana jika para pendeta melakukan cocokmologi. Mereka asal klaim bahwa Yesaya melihat Yesus. Dalam Yesaya 12 ayat 41, 12 ayat 41, 41.
Dikatakan bahwa Yesaya berbicara tentang dia karena Yesaya telah melihat kemuliaannya. Yesaya hidup 750 tahun sebelumnya. Dia beriman kepada Kristus yang akan datang. Yang jadi pertanyaan kritisnya, jika tidak salah dengar, pendeta ini mengatakan dan menyebut tentang Yesaya pasal 12 ayat 41. Sementara Yesaya pasal 12 ayatnya hanya sampai ayat 6. Tidak ada ayat 41 seperti yang pendeta ini sebutkan. Mungkin dia terlalu semangat untuk memberitakan Yesus nongol di perjanjian lama dengan ayat-ayat halusinasinya. Nah, mari kita lanjutkan ke Musa alaihissalam. Musa di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25-26 dikatakan bahwa Musa menganggap penghinaan karena Kristus lebih berharga dari semua harta Mesir. Berarti Musa pun beriman pada Kristus, tapi Kristus yang akan datang yaitu 1500 tahun ke depan. Kalau begitu, semua orang perjanjian lama pun harus percaya kepada Kristus yang akan datang. Semua orang perjanjian lama pun harus percaya kepada Kristus yang akan datang. Kita percaya pada Kristus yang sudah datang. Nah, pendeta ini menyebut Ibrani pasal 11 ayat 25 sampai 26 bahwa Musa percaya pada Kristus yang akan datang. Mari kita bedah dengan logika. Semua ini tentunya demi saudara-saudaraku Muslim agar terjaga imannya dan tidak percaya pada halusinasi para penyesat yang sudah menyesatkan ajaran Nabi Isa al-Masih alaihissalam ataupun Nabi Musa alaihissalam. Mari kita baca kitab Ibrani pasal 11 ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Sementara ayat 25 di atas tertulis Musa umat Allah bukan umat Yesus atau umat Kristus. Jadi jelas bahwa kata Kristus ini tidak pernah ada di dalam perjanjian lama karena tidak dikenal sama sekali. Nah, siapa sih penulis kitab Ibrani ini? Ternyata Paulus dari Tarsus. Inilah dalang penyesatan ajaran Yesus yang masih bersandar pada hukum Taurat. Sebab di dalam Bible mereka Paulus ditangkap karena menghapus perjanjian kekal antara Allah dengan anak cucu Abraham, yakni perjanjian kekal tentang sunat dan tentang 10 hukum Taurat. Hal ini tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 21 dan ayat selanjutnya. Panatua menyarankan Paulus agar menyucikan atau mentahirkan diri, bahwa tuduhan-tuduhan yang menimpanya itu tidaklah benar, yakni supaya mereka jangan menyunatkan anak mereka dan hidup dalam hukum Taurat. Lalu ayat selanjutnya Paulus mentahirkan dirinya merasa tuduhan itu tidak benar menimpanya. Padahal tuduhan itu benar sebagaimana ajarannya di Galatia pasal 5 ayat 2. Dan satu hal lagi kami ingin jelaskan di sini bahwa Paulus tetap ditangkap walaupun sudah melakukan pentahiran. Lalu dia berkata kepada para kepala pasukan yang menangkapnya bahwa ia adalah orang Yahudi dari Tarsus agar dia bisa menyampaikan bahwa dia utusan Yesus. Sementara dalam kesaksiannya, ia bertemu dengan Yesus, tidak ada yang akur di pasal ini. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7, Paulus berkata dirinya rebah dan teman-temannya mendengar suara Yesus, tapi tidak melihat cahaya atau seorang pun. Sementara di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9, Paulus berkata bahwa dirinya rebah dan teman-temannya melihat cahaya itu, tetapi tidak mendengar suara Yesus. Lalu pada pasal ke-26 masih di kitab yang sama, Kisah Para Rasul, di ayat 14 Paulus berkata mereka rebah semua, sementara 2 pasal di atas hanya dia sendiri yang rebah. Artinya, kalian bisa menyimpulkan sifat Paulus ini sebagai seorang yang berdusta, seorang yang pendusta. Kata-katanya tidak konsisten.
ilustrasi seperti ini apakah sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 14? Di sini kita bisa melihat ilustrasinya tidak sesuai dengan isi Bible, bahkan dari ketiga pasal yang tertulis di dalam Bible sekalipun. Namun, orang-orang Kristen jarang sekali tahu kejanggalan ini. Bahkan andai pun mereka tahu, mereka tetap menutup mata karena setiap dari mereka tidak ada yang mau mempelajari kitabnya masing-masing dengan cara yang teliti dan jujur, terlebih tentang kisah Paulus ini. Nah, sampai di sini paham ya sahabat-sahabat Muslim? Pantas saja jika kitab Ibrani ditulis oleh Paulus, jadi suka-suka dia dong mau menyebut Kristus ada di dalam perjanjian lama kek atau apa kek. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus sudah menuduhkan bahwa ada rasul-rasul palsu yang memberitakan Yesus. Nah, dalam perspektif umat Islam, di dalam Bible itu hanya ada 2 pandangan, yakni orang yang memberitakan Yesus sebagai utusan Tuhan, yakni Yakobus yang masih memelihara hukum Taurat, dan orang yang memberitakan Yesus sebagai Tuhan, yakni Paulus, orang yang tidak memelihara hukum Taurat. Nah, umat Kristen tinggal pilih saja di antara kedua keyakinan yang berbeda ini. Pasti salah satunya iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Nah, sebelum kalian para penyimak video kami mengambil jawabannya, simak dulu perseteruan antara rasul ini. Mari kita simak khotbah Petrus di dalam kitab Pseudo Clementine Homilies pasal 11 ayat 35. Kami akan terjemahkan. Tuhan dan Nabi Yesus yang mengutus kami dan mengatakan kepada kami bahwa iblis sudah berdebat dengan Yesus selama 40 hari dan kalah. Iblis berjanji akan mengirim rasul-rasul dari golongannya untuk menyesatkan mereka. Maksudnya menyesatkan pengikut Yesus. Oleh karena itu, sangat penting diingat agar menghindari rasul, guru, atau nabi yang ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yakobus, saudara Yesus. Walaupun dia atau yang mengaku rasul itu datang kepadamu dengan mengatakan bahwa dia sudah direstui. Nah, siapakah orang yang mengaku sudah direstui tersebut? Di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 19 jelas sekali. Dalam ayat 11 Paulus berkata bahwa Injil yang diterimanya bukan dari manusia, sementara Yesus adalah manusia. Kemudian di ayat 12 inilah yang dimaksud Petrus. Walaupun ia mengaku sudah direstui oleh Yesus, tetapi di ayat 15 sampai dengan 16 Paulus justru mengaku bahwa Allah sudah memilih dia sejak di dalam kandungan untuk menjadi rasul bangsa non-Yahudi. Perlu diketahui, standar menjadi nabi dan rasul itu bukan bekas dari penjahat ya teman-teman. Pada ayat 17, Paulus tidak ke Yerusalem untuk meminta izin Rasul Yakobus tentang ajarannya yang menyimpang dari ajaran Rasul Yakobus. Ayat 18 dan 19, 3 tahun kemudian Paulus ke Yerusalem hanya menemukan Rasul Yakobus, saudaranya Yesus. Dia menyebutnya saudara Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa ajaran Rasul Yakobus dan ajaran Paulus itu bertentangan atau bertolak belakang. Sebab itulah di antara mereka saling menuduhkan rasul palsu, pengajar sesat yang mengaku Kristus padahal antikristus. Dan untuk mengenalinya mana rasul palsu, maka harus kembali kepada ajaran Yesus. Dan inilah ajaran Yesus yang sebenarnya. Masih memelihara teguh hukum Taurat dengan jaminan selama masih ada langit dan bumi yang kita pijak ini, maka ajaran Yesus tidak akan pernah berubah. Karena Yesus datang bukan untuk meniadakan satu iota pun dari hukum Taurat, akan tetapi hanya menggenapinya.
Nah, ternyata hanya ajaran Yakobus yang masih memelihara perjanjian kekal sunat dan hukum-hukum dalam Taurat. Namun, aliran Nasrani atau Nestorian ini sudah dimusnahkan sebab tidak sesuai dengan kerajaan Romawi paganisme yang sudah menganut Kristen melalui ajaran Paulus, yakni menyembah Tuhan yang nampak oleh mata, sebagaimana patung dewa Jupiter, Zeus, dan Hermes yang sejatinya bertuhan pada manusia hingga pada zaman sekarang. Mereka bertuhan dengan Yesus, di mana ajaran monoteisme para nabi dan penyembah berhala para kafir menjadi satu padu yang melahirkan umat Kristen. Inilah faktanya. Marilah kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan pernah ragu, jangan andalkan perbuatan baik kita, tapi andalkan iman saja kepada Kristus. Kamu pasti diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Jadi, kesalahan terbesar umat Kristen adalah mengabaikan kitab suci Al-Quran. Padahal Al-Quran memberitakan dan menginformasikan bahwa apa yang mereka lakukan seperti umat Kristen yang menyembah Yesus atau menyembah patungnya, itulah ajaran yang sesat. Namun sayang sekali umat Kristen mengabaikan hal ini dan malah menuduhkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyesat, nabi palsu, dan segala macam fitnah mereka. Padahal merekalah umat yang melampaui batas. Nah, tim Studio Islam ingin menjelaskan kemarahan Yesus kepada umat yang melampaui batas ini. Namun, durasi video ini sudah melebihi dari 10 menit ya, sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah kemarahan Yesus pada manusia angkatan durhaka akan tim Studio Islam bahas di video berikutnya. Bagi kalian yang belum mengikuti channel kami, langsung saja tekan subscribe dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya agar info-info baru hadir di beranda smartphone kalian. Demikian sahabat-sahabat sekalian, video dari kami semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa memperluas cakrawala berpikir kita dan menambah wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.